Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Nah, kadang-kadang saya lupa nih Master. Baik kawan aksi, kembali lagi bersama kita podcast anti korupsi bersama Pak RMB dan FISIP Unip di Universitas Bengkulu tentunya. Nah, bersama saya host Sumina, podcast kita hari ini kita akan membahas tema tentang Padis Paksi. Nah, kawan aksi, hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa dan istimewa. Dia adalah Master Desi Novira. Master apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Master ya? Master Sumina gimana? Alhamdulillah sehat Master. Okay. Walaupun hari ini hujan ya. Hujan deras dari semalam. Tapi alhamdulillah ya kita alhamdulillah bisa hari sampai sampai ini. Ya. Oke, Master. Kita kan mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan mau bawa kemana sih Paksi ini ya Master ya. Oke, Master kita langsung aja ya. Saya langsung tanya-tanya nih. Iya boleh. Kita ngobrol aja kan, santai. Baik, Master. Sebenarnya apa sih yang mendorong Master mau terjun ke Paksi gitu? Mau jadi Paksi maksudnya? Mau jadi Paksi ya. Motivasi berarti ya? Ya, motivasinya apa? Oke, kalau kita bicara motivasi ini ada motivasi awal, kemudian ada motivasi yang berkembang on proses gitu ketika kita mengalami suatu dalam tahap kehidupan kita gitu ya. Awalnya ini di lingkungan Kementerian Kesehatan, institusi pendidikan di bawah Kementerian Kesehatan itu ada kewajiban gitu ya. Di tahun 2014 itu surat edaran dari Sekjen Kemenkes, kewajiban harus implementasi pendidikan budaya anti korupsi, mata kuliah gitu ya di semua jurusan dan semua prodi. Dan saya salah satu dosen yang ditunjuk untuk sebagai dosen pengampu mata kuliah PBAK seperti itu. Dan saat itu saya berpikir ini kan mata kuliah yang baru nih, gitu. Jadi saya harus tahu lebih banyak. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Joseph Joubert gitu kan, dia mengatakan to teach is to learn twice gitu. Jadi dosen ini harus lebih banyak belajar lagi gitu ketimbang mahasiswanya kan, karena kita yang harus memberikan materi itu yang sesuai dengan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan atau capaian pembelajarannya seperti itu. Itu pertama seperti itu. Jadi berarti saya harus sertifikasi dong gitu kan, supaya kompeten tadi sesuai dengan ya kita tadi di awal gitu ya. Nah kemudian seiring waktu saya kan mengajar justru disitulah saya mulai tertarik dengan isu-isu anti korupsi begitu ya, terutama ketika saya mempelajari berkaitan dengan dampak korupsi seperti itu. Luar biasa ini. Lalu tanggung jawab saya sebagai warga negara apa nih begitu kan, terutama sebagai dosen dan orang tua gitu kan di kampus, berarti tidak cukup sekedar knowledge begitu ya, tapi kita harus punya attitude kita gitu ya, kita harus menjadi role model untuk anak didik kita, terutama untuk lingkungan tempat kita bekerja gitu kan ya. Jadi disitulah saya mulai terbuka bahwa kita punya peran besar gitu, terutama sebagai dosen ya, sebagai pendidik. Nah kemudian yang ketiga, jujur saya takut, ya, takut begini. Ketika saya dipanggil pulang gitu ya, agama kita juga mengajarkan. Kalau kita sudah tahu di sini sekeliling kita nih perilaku koruptif banyak sekali, tindak pidana korupsi apalagi seperti itu. Terus kita diam aja. Itu kan ketika kita pasti ditanya gitu kan, kamu sudah berbuat apa sih, sekecil apapun kan pasti ditanya. Kita di dunia ini kan cuma numpang ya, Master Sumnya numpang berarti nggak akan selamanya di sini, pasti kita harus pulang ke rumah kita. Dan apapun yang kita gunakan kita pakai, termasuk otak kita, kecerdasan kita, semuanya skill kita itu titipan gitu ya, dan itu akan ditanya pertanggungjawabannya. Jadi mulanya waktu itu waktu Master Desi ngajar di Poltekkes Kemenkes Bengkulu ya. Jadi memang teman aksi luar biasa Master Desi ini orangnya sebenarnya sangat aktif sekali ya. Selain anggota Paksi, Master Desi ini adalah ketua forum Pak RMB, kemudian dosen juga di berbagai universitas di Kota Bengkulu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Iya, luar biasa sekali Master. Oke, Master saya lanjut nih nanya-nanya nih. Master sebenarnya pengalaman apa sih yang pernah Master alami gitu ya selama menjadi anggota Paksi? Pengalaman pahit manis masih berarti ya. Jadi hambatan, kendala, sukanya juga begitu maksudnya ya Master? Ya boleh. Okay. Banyak sukanya sih buat saya ya, banyak sukanya. Jadi
Kita tidak berpikir kalau kita melakukan sesuatu berkaitan dengan benefit yang tangible, tapi intangible juga gitu ya. Intangible ini berarti kita punya kesempatan yang luas sekali untuk memperdalam ilmu kita, pengetahuan kita tentang anti korupsi itu terbuka banyak sekali ya di ACLC KPK, silakan bisa dilihat seperti itu informasi itu. Kesempatan juga mengikuti seminar, capacity building sebagai paksi seperti itu. Itu benefitnya. Jadi jangan diukur hanya dengan uang misalnya tangible yang terlihat, tapi ya yang banyak sekali kok kita punya manfaat di situ. Kemudian hambatan-hambatan atau kendala tantangannya itu ya kita harus tergantung kita sih bagaimana melihatnya itu ya. Bagaimana kita bisa merubah satu hambatan hambatan menjadi tantangan yang mendorong kita untuk memperbaiki diri seperti itu. Ya ada sih suara-suara yang menganggap kita cukup keliru gitu ya, kita dianggap KPK seperti orang KPK, jadi mereka retensi ketika kita melakukan penyuluhan. Kemudian kalau dari kalangan pemerintahan menganggap kita LSM, mereka kan agak alergi ya dengan LSM. Nah di sini justru mendorong kita untuk lebih mensosialisasikan diri, memperkenalkan gitu, kita sounding, gitu kan, kita advokasi juga ke mereka sampai mereka terbuka, oh bukan ya, kita jelas gitu ya, kita punya akta notaris, kita juga sudah dikukuhkan oleh Pak Gubernur sendiri, dan kita legal kita ada gitu, ada dari Kemenkumham kita sudah ada ya SK-nya pendirian forum seperti itu. Jadi kita jangan menganggap bahwa semua kendala-kendala yang akan menghambat kita untuk bergerak dalam kegiatan anti korupsi itu membuat kita jadi mandek atau macet gitu ya, seperti itu. Jadi langkah-langkah kecil nggak apa-apa, yang penting konsisten itu aja. Oke, Master Desi, ngobrol-ngobrol terkait dengan forum nih, kebetulan Master Desi ini kan ketua forum Pak RMB nih, boleh nggak diceritain gimana sih sejarahnya sampai forum Pak RMB ini terbentuk gitu? Oke, saya sertifikasi tahun 2018 ya. Saya orang kedua gitu di Provinsi Bengkulu yang memiliki sertifikasi sebagai peneliti anti korupsi. Dan yang pertama? Master Anang ya tahun 2017. Kami berdua ya. Kami sama-sama di Poltekkes waktu itu ya. Waktu itu di Poltekkes, kami dosen di Poltekkes dan kami juga mengampu PBAK gitu. Kemudian menyusul 2019 Master Engki dengan Pak Antori. Jadi kita berempat. Di 2019 baru 2000 pertengahan lah mulai banyak paksi-paksi Pak RMB. Itu gitu pertama ikut sertifikasi ada tawaran dari KPK atau gimana Master waktu itu? Ya Master Anang sih yang mengajak begitu, mengajak, memang KPK membuka peluang itu untuk kita sertifikasi seperti itu ya, apalagi kami dosen kan ya itu kita berpikir, tadi di awal kan saya bilang, saya berpikir bahwa dosen itu ya to teach and to learn twice seperti itu, jadi saya harus punya sertifikat kompetensi dong. Kebetulan ini ada wadahnya ya, ada seperti wadah. Itu ada peluang seperti itu, jadi saya ikut ya. Kemudian kami berempat inilah yang menggagas dan merencanakan pembentukan forum. Nah, pikir kita perlu wadah ya. Iya. Karena perlu wadah, perlu kendaraan karena kita punya mimpi, punya harapan, gak cuma berempat, nanti nambah terus gitu. Karena kita akan mengajak yang lain-lain teman-teman juga. Berarti kita punya wadah forum. Gitu. Oh gitu ya. Itu di 4 Januari 2020 ya, de factonya ya. Gitu. 2020, berarti sekarang sudah 5 tahun. 5 tahun ya. Oke. Jadi berempat itu aja waktu itu merancangnya yang pembentukan kami itu punya ya. bentuk WhatsApp grup gitu ya, tektokan tuh. Ini nih logonya saya share, yuk kita jadi diskusi lah di situ, filosofinya, gimana perbaikan untuk logonya, strukturnya bagaimana seperti itu. Oke, kalau sekarang sudah berapa orang anggotanya, Master? Sekarang ada 38 orang ya. 38 orang. Ya, dari berbagai tempat kerja, profesi ya, latar belakang pendidikan seperti itu. 12 orang dosen, 14 orang itu auditor ya, rata-rata dari inspektorat provinsi maupun kabupaten, 1 orang guru, kemudian ada 5 orang ASN dari Kemenkumham, kemudian 6 orang itu dari profesi lainnya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ya memang kalau dibandingkan forum daerah lain mungkin kita masih termasuk kecil ya, Master ya. Sedikit ya, gitu, masih puluhan. Mungkin perlu ada giat-giat untuk mengajak orang-orang atau organisasi untuk bisa gabung di Paksi, Master. Di berbagai kesempatan sih kita selalu sharing gitu ya, berbagi, ayo ikut sertifikasi kita ya, ceritakan lah bagaimana prosesnya, dan kita juga membuka ruang, memfasilitasi bagi mereka yang tertarik untuk sertifikasi anti korupsi sebagai penyuluh anti korupsi maksudnya. Iya. Oke, terus Master kalau boleh tahu nih kegiatan-kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Pak RMB khususnya ya di Provinsi Bengkulu ini?
Ada berbagai kegiatan sih ya, selain aksi penyuluhan udah pasti ya, itu baik dilakukan oleh individu anggota forum ataupun tim yang mengatasnamakan forum, kita atas nama forum ya bergeraknya seperti itu. Itu dengan sasaran penyuluhan ya macam-macam ya, ada siswa sekolah, kemudian ada mahasiswa dari perguruan tinggi, termasuk masyarakat umum ya dari juga penyuluhan ini dengan menggunakan berbagai media lewat TV juga. TV Bengkulu waktu itu Bengkulu TV pernah ya RRI ya, bisa melalui langsung turun langsung seperti itu. Nah ini podcast juga bisa dimanfaatkan. Terima kasih kepada Visip Unip ini kita sudah biasa kolaborasi. Ini salah satu bentuk kolaborasi aksinya ya, kolaborasi dengan Visip. Kemudian dengan pemerintah daerah dalam hal ini pertama dengan inspektorat ya aksi kolaborasinya, kemudian dinas PMD provinsi ketika kita mempersiapkan desa anti korupsi. Desa anti korupsi. Ya itu kan dinas PMD ya baik kabupaten, kota maupun provinsi, bukan kota, kabupaten ya. Kemudian kita membangun jejaring juga ya, membangun jejaring dengan menjadi kerjasama itu MOU dengan perguruan tinggi termasuk dengan Visip nih sudah. Kemudian Wanita Aisyah yang terakhir ya kita Wanita lakukan. Aisyah. Ya, dari Muhammadiyah seperti itu. Kita juga terlibat tadi ya karena kolaborasi tadi tim kita ada dari Kemenkumham itu aksi kita teman-teman aksi di Kemenkumham itu dilibatkan sebagai tim pansel untuk Paralegal Justice Award di 2024. Oh iya. Itu kan seleksi kepala desa yang sebagai hakim perdamaian gitu ya. Keren, bagaimana menyelesaikan sengketa non litigasi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, terkait kalau dengan desa anti korupsi, peran Paksi itu di mana gitu, Master? Ya, Paksi melakukan pendampingan atau apa gitu ya. Dari persiapan itu pendampingan termasuk kita simulasi self assessment ya, kita membantu juga profiling gitu kan. Awalnya kita bantu profiling mana yang diusulkan karena ini memang permintaan dari dinas PMD provinsi juga bahkan dari kabupaten, tolong dong kami kan nggak paham gitu ya. Jadi waktu itu di rapat besarnya diundang di provinsi ya minta tolong forum benar gitu ya untuk mendampingi. Jadi ya saya bilang bahwa paksi-paksi yang ada di kabupaten itu bisa kita berdayakan untuk itu dan itu sudah terlaksana seperti itu. Keren, luar biasa ya kegiatan Paksi ini. Alhamdulillah. Udah banyak ya pasti Master ya. Udah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu. Ya mungkin kalau dibandingkan yang lain belum terlalu banyak. Tapi saya punya prinsip, jadi saya sering ngomong sama teman-teman. Yang penting kita konsisten ya, walaupun langkah-langkah kita kecil gitu ya, nggak mesti jor-joran, nggak mesti ekspos besar-besaran atau mungkin terkesan senyap begitu ya. Tapi sesungguhnya kita tetap bergerak. Tapi gitu anggota forum semangat ya Mas ya, tentunya alhamdulillah masih dalam kondisi apapun. Ya. Oke, menyangkut tadi yang seperti Master Desi sampaikan terkait dengan hambatan, tantangan gitu ya. Bahkan ada resistensi dari masyarakat gitu ya terkait dengan penyuluhan. Tidak banyak sih ya. Tidak banyak. Setelah kita jelaskan mereka bisa paham. Tergantung gimana sih kita menyampaikannya begitu kan. Ada trik-triknya nggak Master supaya mereka? Ya sebenarnya kan sudah diajarin ya bukan diajarin maksudnya ya kita juga masing-masing kan meningkatkan capacity kita ya. Bagaimana kita public speaking kita, kemudian bagaimana ilmu komunikasinya. Ini ada teman dari komunikasi nih masih paham. Kita belajar juga gitu ya. Jadi sesuai dengan kelompok sasaran kita siapa gitu. Jadi tidak bisa kita samakan kita berhadapan dengan siswa, dengan mahasiswa atau dengan AS kan pasti beda dong. Master Sum udah punya pengalaman deh kayak begitu kan. Kita harus lihat audiennya juga gimana. Oke, pengalaman nih Master kalau saya terkait dengan hambatan yang pernah biasanya saya alami. Kebetulan misalnya saya diundang nih narasumber untuk kegiatan BIMTEK atau sosialisasi gitu ya. Memang materinya itu enggak materi anti korupsi, tapi saya selipkan terkait dengan anti korupsi gitu. Nah, biasanya kalau kita lagi membahas materi yang lain, itu antusiasme audien itu wah luar biasa, banyak tanya jawabnya gitu ya. Tapi begitu saya masuk materi anti korupsi, loh pada diem gitu ya, audiennya diemnya saya nggak tahu itu. Diem itu tertarik, diem itu apa membosankan, boring atau memang anti korupsi ini benar-benar nggak menarik bagi mereka. Nah itu sering saya temui. Audiensnya siapa itu Master? Nah kebiasaannya sih ASN ASN. Itu beda ya kalau kita bicara di mahasiswa beda. Justru mereka antusias kalau kita bicara soal anti korupsi. Semangat gitu. Pengalaman saya di kampus begitu gitu. Jadi ketika saya ngajar mata kuliah yang lain
ya oke, biasa-biasa aja sih gitu, nggak terlalu antusias. Tapi ketika kita bicara PBAK itu luar biasa, gitu. Bahkan mereka tahan tuh, bahkan saya lihat jamnya udah lewat nih, saya bilang nanti dosen lain mau masuk, mereka masih kepengen dengerin begitu, masih pengen diskusi. Beda ya, beda ininya. Ya, memang itu harus kita evaluasi. Kenapa ASN seperti itu? Itu ke depan berarti kita harus punya trik apa nih cara menyampaikannya bagaimana yang menarik, berdampak begitu. Efektif, menarik, berdampak, ember. Ya, jadi kadang-kadang saya bingung mereka diamnya kenapa ya gitu ya. Kok dipancing Master, dipancing. Bener, iya dipancing bener ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya ya salah satu biasanya yang pengalaman hambatan yang biasa saya temui kayak gitu. Penyuluh kan memang kita sendiri secara pribadi personal kita harus evaluasi diri kita sendiri juga kan. Iya gitu benar. Ya. Ketika kita melakukan penyuluhan, makanya perlu ada evaluasi nih, gitu kan, pretest post test atau kita mengevaluasi, banyak kan metode evaluasi, termasuk mengevaluasi diri kita sendiri. Benar-benar. Dan materinya seperti itu. Karena yang saya bingung ketika saya bicara tentang materi yang poin-poin utama dalam pelatihan itu, mereka antusias gitu. Karena sesuai dengan tema. Tapi enggak mereka. Kita selipkan terkait dengan anti korupsi, mereka merasa diri mereka juga itu gitu, nggak tahu juga ya Master ya. Ya memang bicara anti korupsi orang kadang-kadang ngomong korupsi udah tegang duluan gitu ya. Tapi gimana kita mengajak audiens ini bahwa kita bicara anti korupsi bisa dengan cara yang menyenangkan. Menyenangkan ya. Seperti itu. Mungkin pakai game-game gitu ya. Banyak cara kan. Banyak cara ya. Yang penting tujuannya kena ya Master ya. Oke, Master Desi, ini kan sudah ada fenomena-fenomena ya, tentunya di negara kita, di masyarakat kita, di masyarakat yang di Indonesia ini. Apa nih pertanyaannya? Terkait dengan KPK ini, Master. Iya, gimana? Fenomena-fenomena yang menyatakan bahwa KPK tuh nggak seperti dulu lagi, gitu ya. Terus KPK ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, menanggapi masalah ini, gimana menurut Master Desi? Sebagai ketua forum Pak RMB nih. Ini pertanyaan sensitif ya, tapi harus dijawabkan ya. Jadi begini, itu revisi undang-undang KPK ya di tahun 2019 kita tahu ya, gonjang-ganjing ya, heboh, demo di mana-mana seperti itu. Saya juga ditanya nih sama teman-teman Paksi waktu di 2020, 2021 teman, kan berproses tuh. Jadi kita mau gimana nih gitu kan, semua tanya, terus kita mau bagaimana nih kondisi begini. Akhirnya saya bilang yuk kita ketemu, mungkin Master ingat ya, mungkin teman-teman ingat gitu. Iya. Saya bilang begini sama teman-teman, mungkin beberapa kali di beberapa kesempatan juga bahkan di WhatsApp grup besar, saya pernah ngomong kan statement saya, apapun yang terjadi di luar sana begitu, mau ada nggak ada KPK kita jalan terus. Ingat nggak saya ngomong begitu kan? Iya, benar. Jadi seperti tadi di awal saya bilang, kalau kita memutuskan menjadi paksi gitu ya, kita kan kembali melihat motivasi kita apa sih, tujuan kita apa. Kalau kita sudah meyakini niat di awal kita itu adalah yakin itu adalah satu hal yang benar gitu ya, dan kita yakin itu benar gitu kan, kenapa kita harus terpengaruh gitu ya, atau mundur, macet, ngambek gitu ya, nggak mau melakukan apa-apa, diam aja karena pengaruh dari luar gitu loh kan. Buat saya itu nggak perlu gitu ya. Saya ngomong ke teman-teman begitu. Ya kita terus aja gitu kan. Kita mau berhenti atau bagaimana? Seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu. Atau bagaimana nih kita nih? Ya terus jalan. Saya bilang kenapa harus berhenti gitu kan? Ingat motivasi kita apa jadi paksi seperti itu. Jadi tetap pokoknya apapun yang terjadi kita maju ya. Walaupun langkah-langkah kecil, yang penting konsisten. Lakukan, ya. Gitu seperti saya bilang tadi. Itu aja. Oke, iya. Baik, jadi kalau khususnya di forum Pak RMB, kedepannya ini mau seperti apa Master? Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, mungkin program-program yang akan dilakukan khususnya di Pak RMB di forum ini. Forum kan supaya nggak mati nih. Kalau kegiatan rutin kita udah pasti rapat koordinasi, bahkan udah gak terhitung kadang-kadang rapat kecil timnya seperti itu ya. Dan juga rapat kerja kan tiap tahun itu kan sarana kita selain silaturahim tapi juga untuk evaluasi, monitoring evaluasi program kita yang sebelumnya dan merencanakan program selanjutnya. Dan ini tetap dimonitoring, jadi saya mendelegasikan kepada koordinator divisi. Karena divisi ASN, pendidikan perguruan tinggi dan RPM ya, remaja pemuda dan mahasiswa. Dan mereka masing-masing punya WhatsApp group gitu ya. Jadi WhatsApp group Pak RMB ini banyak sekali. Jadi selain WhatsApp group yang besar, dan ditagih ya Master ya. Selain WhatsApp group yang besar gitu ya.
kan ada WhatsApp grup per divisi. Per divisi. Dan saya ya, masuk di semua benar. WhatsApp grup gitu ya untuk fungsi monitoring Iya, seperti benar. itu. Selain evaluasi juga. Jadi saya mantau gitu. Bahkan ada WhatsApp grup kecil-kecilan ketika kita ada satu project, maksudnya project ini kegiatan misalkan kita mau ngirim nih ada surat dari KPK, kita harus ngirim utusan misalkan untuk Hakordia Tapak Siapin. Itu kan harus didiskusikan. Jadi sistemnya bottom up gitu ya, selain top down gitu ya, ada bottom up. Ini saya delegasikan ke divisi, koordinator divisi, bicarakan siapa yang kira-kira layak memenuhi kriteria untuk sebagai utusan. Dan kita persiapkan utusannya ini. Jadi kamu nanti di sana harus ngapain gitu loh. Ya? Karena kamu batas nama forum bukan atas nama individu. Benar. Bukan personal. Jadi itu kita bikin lagi tim kecil, kita rapat rutin untuk mempersiapkan itu. Itu kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan ya secara keorganisasian seperti itu. Selain yang tadi kolaborasi, penyuluhan, gitu kan, membangun jaring itu tetap berjalan. Termasuk podcast ini kan programnya RPM nih. Iya. Seperti itu. Wah luar biasa ya kawan aksi kegiatan Pak RMB dan terutama ketua forum ini. Biasa aja sih. Benar-benar luar biasa menyemangati anggota-anggota forum ya. Okay. Terus Master Desi sebenarnya siapa sih yang menjadi role model ya? Khususnya mungkin untuk Master Ketua, bahkan mungkin untuk anggota-anggota tim forum lainnya gitu ya. Tetap semangat menjadi paksi gitu. Saya yakin bahwa teman-teman paksi sudah pernah baca buku Orange Juice gitu ya. Di situ adalah bagaimana kita belajar integritas dari tokoh-tokoh bangsa gitu ya. Itu yang sudah meninggal gitu ya. Bahkan yang masih hidup masih ada gitu ya. Kalau masih hidup kira-kira siapa Master? Nanti kalau nyebut nama salah ya. Salah. Tapi nggak apa-apa. Agak sensitif ya. Kalau saya begini deh. Enggak, ini khusus Master Desi sih. Master Desi aja role modelnya yang paling meninggal juga sih. Yang paling Master gimana ya? Benar-benar semangat beliau gitu benar-benar bisa mempengaruhi. Di luar apa di dalam nih? Di luar boleh, di dalam boleh. Kalau di luar siapa Mas? Saya kagum Bang Novel ya. Oh Bang Novel. Oh ya. Tapi beliau masih ya di KPK ya sampai saat ini? Enggak di KPK lagi. Sudah enggak lagi? Bukan maksudnya begini, maksudnya waktu belajar integritas sampai mau dibunuh segala macam, tapi beliau tetap konsisten ya menyuarakan anti korupsi, integritasnya luar biasa gitu. Dan berani gitu ya. Sampai ibaratnya mempertaruhkan nyawa ya Master ya. Iya. Terus kalau di luar ya kita lihat sebenarnya the best role model itu nabi kita sih, saya lihat. Iya, nabi kita. Dan para mujahid ya, yang sekarang masih berjuang di Palestina cuma. Saya melihat itu gak takut mati begitu ya. Terus kita nih paksi belum apa-apa loh. Gak ada apa-apanya kita ini yang kita lakukan. Jadi kenapa kita harus patah hanya karena hambatan yang sebenarnya belum apa-apa gitu dibandingkan perjuangan mereka memperjuangkan kebenaran gitu ya, memperjuangkan ya bagaimana di jalan Allah seperti itu ya. Kita sebenarnya ini kan juga menapak, kalau kata Mas Rofi kan menapak jalan kenabian ya, gitu ya. Tapi kita masih jauh banget gitu, jauh deh nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Jadi ya saya belajar dari situ, kok begini aja kita sudah mundur, sudah merasa frustrasi, kok kecewa gitu. Kesel, jengkel melihat fenomena yang nggak perlu seperti itu. Itu berarti kan kita yang menciptakan rasa negatif itu sendiri buat diri kita gitu. Tergantung kita bagaimana menyikapi itu sih. Oke, luar biasa ya perbincangan kita hari ini Master ya. Nggak terasa nih sudah jam cukup. Berapa nih? Sudah berapa nih? Udah 1 jam belum Master? Belum, setengah jam. Tapi mungkin Master sebelum nanti kita closing ya, ada nggak sih statement closing dulu ya, closing statement Master terkait dengan harapan-harapan Master lah ya untuk khususnya Pak RMB termasuk paksi seluruh Indonesia, harapan-harapan ke depannya. Ya tentu saja saya sih berharap khusus ke Pak RMB ya, teman-teman itu jangan patah semangat melihat apapun yang terjadi di luar sana gitu. Pertama sih kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita harus clear gitu dengan diri kita sendiri dulu gitu loh. Untuk bergerak ya. Ya memang harus banyak-banyak introspeksi diri, mengevaluasi diri. Saya mengibaratkan gini, kalau yang ada yang udah ini belum ada yang nikah nih di depan saya nih. Belum menikah ya. Saya ibaratkan bagi yang menikah nih, mungkin teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast. Bagus sih belum menikah ya. Belum, Bagus sih sama Mas Krisno belum menikah nih. Maksud saya begini, ketika kita menikah awal-awal tuh kan manis-manis kata orang ya. Tapi udah tahun kesekian
mulai katanya turun hambar, jadi kayak teman biasa aja seperti itu. Nah saya mengibaratkan mulai turun rasa-rasanya ya. Kita sebagai paksi mungkin mengalami hal yang sama. Dan bagaimana kita merawat cinta, merawat integritas kita, ya kita kembali ke mengingat masa lalu. Kenapa kita menjadi paksi gitu loh? Motivasi kita apa? Kita semangat, oh saya mau jadi paksi nih, gitu kan? Kita harus ingat itu gitu loh. Terus tujuan kita itu pertama, terus bersyukur. Kita masih sampai sekarang masih bisa bergerak tanpa support. Supportnya minim banget, terutama support finansial, nggak ada ya dari mana-mana ya. Iya, dari mana-mana. Tapi kita di umur kelima ini kita masih berjalan. Bahkan berarti support dari pimpinan-pimpinan negara dan provinsi ini ya, Master ya. Tapi support kita luar biasa dari yang di atas kan. Dari yang di atas. Jadi itu berarti kita paling susah tahu nih Allah ridho apa enggak gitu. Tapi kalau kita masih berjalan berarti kan kita masih dikehendaki untuk terus berjalan. Jadi ya manfaatkan kesempatan ini gitu ya, bahwa kita masih diberikan jalan untuk terus berjalan, ya berjalanlah terus gitu loh. Jadi jangan terpengaruh oleh apa-apa yang di luar. Marah, kecewa, kesel, jengkel, it's human maksud saya. Tapi jangan berlama-lama dalam kesedihan, karena kita harus bangkit dan tetap semangat dan saling menyemangati. Gitu aja. Keren ya kawan aksi ya. Seandainya Master Desi ini adalah seorang yang bisa membuat kebijakan, tentu luar biasa. Provinsi ini khususnya kita bisa berperan apapun profesi kita tempatkan, ya kita bisa berperan sih walaupun kecil. Walaupun kadang-kadang yang penting berbuat. Iya, berbuat. Oke, Master Desi, nggak terasa nih ya bincang-bincang kita sudah selesai ini ya. Luar biasa sekali Master Desi ya. Teman-teman aksi, kesempatan kita podcast hari ini dengan tema Kopaksi ini, mudah-mudahan ya Kopakdispaksi ini tetap jalan ya pokoknya. Tetap jalan pokoknya apapun yang terjadi ke depannya, apapun pendapat masyarakat tentang KPK gitu ya, kita tetap semangat tentang paksi. Ya, termasuk tentang paksi, walaupun orang-orang di luar sana tidak terlalu merespon kegiatan-kegiatan paksi, enggak masalah ya Master ya. Pokoknya jalan terus. Ya, kita harus yakin bahwa masih banyak juga yang merespon. Gitu. Kalau enggak kita nggak akan bisa berjalan terus pada hari ini. Terutama antusiasme di tingkat universitas gitu ya, di mahasiswa-mahasiswa itu yang perlu kita terus pupuk ya Master ya. Jangan sampai mereka nanti semangatnya di waktu mereka kuliah saja, pas selesai menurun seperti yang Master katakan tadi gitu ya. Oke Master, baik. Terima kasih Master ya, rasanya bincang-bincang kita udah. Terutama Visip Unip ini terima kasih. Iya Visip Unip terima kasih atas kedatangan Master Desi, udah nyempatkan waktu nih, walaupun cuaca hari ini nggak mendukung, tapi alhamdulillah kita tetap bisa melanjutkan podcast ini. Yang ya penting Master hati kita jangan mendung ya. Iya jangan mendung ya, benar-benar ya. Baik kawan ASI, terima kasih ya atas ini. Kebersamaannya hari ini di podcast anti korupsi Pak RMB bersama Visip Universitas Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.